Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani Anastasia. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Pada tahun 1961, De Roland dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau yang biasa disebut dengan CSV atau faktor penting penentu keberhasilan. Terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CFS, dan faktor-faktor ini dapat berbeda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi lainnya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi transaksi. Tinjauan sistemnya ada subsistem utama dari sistem distribusi, sistem yang memenuhi pemesanan pelanggan, sistem yang memesan persediaan pengganti, sistem yang menjalankan proses buku besar, dan yang terakhir adalah menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Yang pertama, subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor dalam figur 8.3. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pemesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Yang kedua ada sistem yang memenuhi pemesanan pelanggan. Figur 8.4 menunjukkan 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama ada entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan atau inventory system memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang atau account receivable system menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan cara yang sama, kita mengidentifikasi subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Detail ini ditampilkan dalam figur 8.5 yang disebut dengan diagram nomor 2. Sistem pembelian atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Figur 8.6 menunjukkan detail proses 3 dalam diagram nomor 0. Memelihara buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambar keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Yang terakhir adalah menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Sistem informasi organisasi diantaranya ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi manufaktur
memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Dan sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer dari tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System yang biasa disingkat dengan ESS. Selanjutnya, sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari warehousing yang sistemnya hampir sama dalam penyusunan data perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan lainnya, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data secara pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Next, perbedaan antara rollup dan mollup. Rollup yang pertama memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan. Analisisnya hanya terbatas dalam sejumlah dimensi. Sedangkan mollup telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu. Stasiun kerja penggunaan mollup memasuki basis data multidimensional yang telah di-download. Dan kemudian ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan yang kedua adalah menentukan pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.